Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ria Eliana. Untuk kali ini, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel inputan data entry yang menggunakan fitur rahasia pada Excel. Nah, selama ini kita selalu menginput secara manual dari kiri ke kanan, menginputnya. Itu akan memakan waktu yang lama. Bagaimana sih caranya agar kita bisa cepat untuk menginput data itu? Maka kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian, sehingga nantinya ketika kalian dikasih data yang begitu banyak berupa hard file dan itu harus dipindahkan ke Excel, itu akan memudahkan kalian semua, sehingga kalian tidak perlu lembur, kalian bisa pulang cepat dengan menggunakan salah satu fitur yang ada di Excel ini. Untuk itu kita lanjut ke untuk tampilannya. Ini saya screenkan tampilannya pada layar ini seperti ini ya. Bagaimana kita menginput sehingga tampilannya itu seperti database ya, seperti database yang kita sudah buat. Dan ini merupakan fitur yang benar-benar sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salah satu fitur yang saya gunakan ini adalah merupakan fitur form dan tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Tampilan yang akan kita gunakan akan seperti ini. Jadi kalau kita input secara manual ini ya, dari kiri ke kanan, saya nggak bisa ngebayangin Bapak Ibu, kalau misalnya kalian menginput data dengan 20 kolom, itu akan memakan waktu yang lama. Disinilah saya akan mengajarkan sedikit demi sedikit bagaimana cara untuk menginput data bisa cepat. Baiklah, di sini sudah tampil ya sebuah data yang ini kita bisa menginputnya dengan enak ya di sini. Di sini bisa banyak datanya. Kalau misalnya kalian bisa punya 100 data, ini akan begitu simpel. Saya akan mempraktekkannya dari awal. Nah, untuk yang pertama ini saya close terlebih dahulu. Maka ini saya remove terlebih dahulu ya. Kita mengulang dari pertama. Di sini saya akan mencoba membuat sheet baru. Kita akan mencoba membuat sheet baru. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita membuat dulu kolom atau judul informasi apa yang akan kita inputkan di setiap tabel itu. Misal kalau seperti saya ingin menginput data mahasiswa, maka saya akan input yang pertama NIM mahasiswa, nama mahasiswa, nik mahasiswa, nomor HP, kemudian alamat, kemudian di sini saya akan input bagi nama ayah, nik ayah, pekerjaan, penghasilan. Kemudian kita akan masukkan nama ibu, pekerjaan ibu, dan penghasilan ibu. Di sini kita rapikan terlebih dahulu untuk untuk kolom-kolomnya ya.
Ini lumayan banyak ya data yang mesti kita input. Ada berapa kolom ini? Lumayan begitu banyak. Kalau secara manual kita akan menginputnya dari kiri ke kanan, terus nanti balik lagi ke kiri. Itu kan akan merepotkan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan merapikan kembali. Kita pilih format as table dan kita pilih mau tampilannya kayak gimana. Kalau saya pakai table style like 13 aja. Di sini keluar notification, where is the data for your table. Ini biarkan saja karena memang data kita itu dari B3 dan sampai dengan N3. Jadi ini emang kita perlukan ya. Untuk antara only format as table dengan convert to a table dan apply ini, kita pilih yang convert ya. My table has header. Kita klik my table has header dan kita oke kan, maka tampilannya akan seperti ini betul. Oke. Kemudian untuk menampilkan fitur formnya, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita klik salah satu sel, kita klik dari ini, maka kita pilih menu, beralih ke option, kemudian pada choose comment from-nya. Di sini ada popular comment ya yang ketika tampilan pertama. Oh, untuk ininya kita pilih quick access toolbar ya, kemudian beralih ke popular comments. Di sini kita pilih yang all comments. Ini karena saya menggunakan WPS ya, jadi agak sedikit berbeda. Kalau di Excel yang biasa itu namanya yang dipilih comment not in the ribbon ya. Kita pilih yang itu nanti kalau misalnya pada Excel yang biasa. Di sini kita cari menu form, form ya, ini form. Kemudian kita add, maka kita oke kan. Oke, untuk tool formnya sudah tampil pada tab kita. Kemudian kita klik untuk menginput data. Kita klik dulu di sini ke satu sel. Pokoknya untuk menampilkan form ini, maka kita harus mengklik salah satu sel ya. Jangan di tempat sembarang. Kalau di tempat sembarang, dia tidak akan mau dan akan keluar notification seperti ini. Kita okekan aja. Kita harus memilih salah satu kolom yang sudah kita ketikkan, judul kolom ya. Kemudian klik ini, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Oke, dari sini kita akan menginput data. Yang pertama saya akan menginput data 12 aja ya, bisa 205, 12, 19, 1, kemudian namanya nomor HP. Oke, perlu kalian ketahui lagi di sini di sini untuk melanjutkan ke kolom berikutnya kita cukup klik tab aja, tombol tab. Dia akan berpindah dari kolom satu ke kolom satunya ya setelah kita mengisi data. Ini 08 13 45 67. Dan kita tekan kembali alamat kita tekan kembali nama ayah Tuan ayah misalnya 19 01 00 54. Kita tes lagi, kemudian nama
pekerjaan ayah wira swasta, penghasilannya misal 3.500.000. Nama ibu Arsi, ibu 1901 sekian ya. Apa aja kita isi hanya untuk mengisi data sebagai contoh pekerjaan ibu. Rumah Anda dan penghasilannya. Kalau tidak ada penghasilan, maka kita untuk menginput pada tabelnya kita klik enter, maka data sudah masuk. Simpel kan? Kita nggak perlu coding, nggak perlu PBA ataupun yang lainnya, kita nggak perlu ini, kita tampilkan saja data-data tersebut. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi NIM-nya. Ini saya asal aja ya. Jadi kita cepat. Pekerjaannya buruh harian saya. Misalnya 1.500.000. Dua sama 3 misalnya. Nama ayah, Nusi dan nicknya misal 1897. Pekerjaan ayah misal PNS ya, dan penghasilnya 4.500.000. Dan ini nama ibu. Data ini sudah kita masukkan ya semua. Nah, close. Nih ya, kita close seperti tentunya inputannya. Ini data sudah tampil semua seperti ini. Nah, dengan data yang begitu banyak, ini kan kita akan inputnya bergeser ke kanan ke kiri, itu akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu ya kita gunakan ini. Ini akan memudahkan kita ya dalam penginputan data. Kemudian dari sini misalnya selain ini kita ingin mengubah, misalnya ada data yang salah seperti ini ya, penghasilannya kok sampai
15 juta buruh harian loh, nggak mungkin, tapi mungkin aja ya. Jadi di sini kita akan mengedit ini kelebihan nolnya. Ini gimana caranya? Oke, pertama kita klik salah satu, kembali di salah satu style, maka kita klik lagi, keluarkan. Misal kita akan mencari siapa ini, Rosa, ini salah, kenapa bisa kayak gitu? Maka yang pertama kita lakukan adalah klik pilih kriteria, kita panggil Rosa, kita panggil dari namanya Rosa, kemudian find review, oke, tampil. sorry kriteria, kita panggil Rosa, kemudian kita enter aja. Oh sorry, saya lupa untuk memberitahukan, ini karena kita datanya seperti ini, yang masuk hanya nerima saja, maka sebelum itu ini kita turunkan terlebih dahulu. Kalau di WPS emang seperti ini ya, kita turunkan terlebih dahulu, jadi ini semua datanya masuk. Nah, hingga ketika kita cari, itu dia akan tampil semua ya. Jadi kita kembali lagi, kita akan mengubah data misalnya. Tuh, datanya udah sampai 3 ya di sini ya. Kita akan mengubah data dari Rosa, maka kita pilih right. Pilih kriteria, kemudian kita panggil nama Rosa. Kemudian kita klik find review. Sorry, find next ya. Kita harus pilih find next. Kita kembali lagi kriteria Rosa. Enter aja, enter. Jadi dari untuk pencarian itu, saya ulangin lagi. Untuk pencarian tersebut, pertama kita klik ininya, formnya, kemudian kita pilih kriteria, kita ketik Rosa, kemudian kita enter, maka ini tampil. Apa yang mau kita ubah? Ini kan tadi kata ini kelebihan ya nolnya, maka kita kurangin, kita delete ya, kita delete, kita enter. Ini tadi data si Rosa sudah berubah, tadinya nolnya kebanyakan 15 juta, ini jadi 1.500.000. Jadi caranya seperti itu ya. Ini kita bisa find next misalnya untuk mencari data, dan find review. Terus misal ini mahasiswanya nggak jadi, ini mahasiswanya udah nggak ada lagi, terus kita mau ngapus, maka kita pilih kembali ke kriteria. Siapa sih nama mahasiswanya? Siapa sih? Misalnya Igu. Kita cari Igu, kita ketik di nama Igu, kemudian kita enter. Kita tampil. Kita mau hapus ini anak, kita delete. Keluar notifikasi, the display record will be delete. Oke, kita oke kan, maka data mahasiswa yang namanya itu sudah tidak ada, sudah hapus. Baiklah teman-teman, jadi ini adalah cara kalian untuk menginput dan mengubah data dengan cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama. Ini adalah salah satu fitur yang bermanfaat sehingga pekerjaan kita menjadi mudah, pekerjaan kita menjadi gampang. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian yang memiliki data, yang mempunyai job dengan entry data, dengan
data yang secara manual. Sekarang kita beralih ke yang bisa cepat, sehingga kalian nggak perlu lembur, nggak perlu nggak perlu harus lama mengerjakan Excel dengan data yang menumpuk yang begitu banyak, sehingga memakan waktu yang cukup banyak. Oke, sekian dulu video dari saya, mungkin bermanfaat.